Ya halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijalikma di channel Duta Komedi Sukma Wijalikma. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, masih dengan Mbak Tiara. Halo Mbak Tiara. Halo. Iya. Lanjut nih ya. Tapi sebelum cerita nih, saya penasaran ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya harus tanyain ke Mbak Tiara gitu ya. Mbak Tiara ini kan indigo ya. Tahu dari kapan kalau Mbak Tiara ini indigo? Aku bukan dinobatkan ya. Dikasih tahu sama guru ngaji aku itu di SMP. Pas SMP baru tahu kalau Baru ente tahu. itu indigo. Jadi selama sebelum masih masuk SMP itu lo bertemu dengan berbagai makhluk gitu ya. Lo kira itu orang gitu ya. Iya. Jadi lo ajak ngobrol. Jadi orang-orang ngeliat lo tuh lo ngomong Aneh. sendiri gitu ya. Iya. Kayak orang gila Sampai ya gitu. dibilang aku bipolar. Oh, dikira orang bipolar. Orang tuh sendiri yang bilang kalau misalnya ini anak tuh bipolar karena berubah-berubah. Pernah diajak ke psikiater atau gimana gitu nggak waktu kecil? Kalau dibawa ke situ sih enggak, cuman langsung ditanya dan ditodong ke guru ngaji aku. Jadi kan waktu itu ngajinya tuh dipanggil orang ke rumah, guru ngajinya aku datang ke rumah, terus kita ngaji. Akhirnya ada satu momen di mana mama aku langsung ngomong, "Pak, ini tuh kenapa sih anak tuh aneh banget? Anaknya tuh beda, bukan dari kayak anak kecil lainnya gitu." Terus akhirnya guru ngaji aku nggak mau langsung jawab, karena mungkin entah itu mau memastikan, meminta izin juga untuk dikasih tahu ke orang tua aku. Akhirnya besoknya pas ngaji besoknya langsung dikasih tahu. Oke. Oh ya, terus juga nih saya baru ingat nih, ngomong-ngomong soal bipolar dan melihat hantu ya. Dengar-dengar katanya Mbak Tiara ini juga bisa melihat karakter orang melalui mata ya. Waduh, Ayo, aku. aduh, Ya. ini kayaknya obrolan tadi di live ya. Saya sempet nonton sebentar, habis itu gue ngantuk ke tidur gitu. Heeh. Sebetulnya bukan Karena belajar apa gimana sih? enggak, aku nggak sama sekali belajar. Kayak mengenali karakter orangnya seperti apa, nggak pernah aku belajar. Itu indikasinya apa? Lu standarnya apa gitu? Aku juga nggak paham tentang sistemnya seperti apa di dalam otak aku. Tapi kalau ngelihat orang itu kayak kebaca aja. Ini orang karakternya seperti ini. Oh, ada bisikan batin gitu ya? Iya, ini Ada bisikan karakternya orang. batin. Kalau saya karakternya gimana? Aduh. Kalau saya karakternya gimana? Gak apa-apa, intermezzo Aduh, aja. ya. Aduh, takut salah nih. Iya. Aki. Kalau ya sedikit ya. Iya. Tapi ini nggak tahu benar atau enggak. Iya. Kalau punya masalah itu selalu direnungkan terlebih dahulu sebelum orang lain tahu. Terus selain itu? Iya benar. Terus orangnya nggak pernah mau untuk memulai duluan. Jadi kalau ibaratnya ada suatu orang yang nyari masalah, orangnya diem. Tapi kalau udah dipancing, diperhatiin, ditemuin titiknya, jebret gitu. Tipikal. Iya. Saya salah satu tipe pragmatis. Iya. Saya paling nggak suka perselisihan sebenarnya. Iya. Makanya kalau misalnya ada orang-orang yang menghina saya apa gitu, saya lebih condong udahlah goblok aja lah. Iya. Gue nggak mau ribut masalah ini, nggak penting-penting amat gitu. Gitu. Nggak mau ribut intinya, Nggak mau males. ribet juga ya. Nggak mau ribet orangnya. Terus selain itu seru nih. Satu lagi deh, udah, itu baru kita mulai ngobrol misterinya. Kayaknya udah di off cam aku yang minta dibacain. Tipikal orang yang
Selalu mengingat apapun yang di masa lalu, tapi selalu dipelajari. Ahli sejarah ya. Ya, ini aku kan tidak mengenal sebelumnya, gitu kan. Kita baru ketemu hari ini gitu kan. Dan baru juga ngobrol hari ini. Tapi emang yang aku lihat suka tentang suatu yang masa lalu, tapi selalu dicari, diteliti, ditelaah. Oh, ini seperti ini bisa karena apa? Ini tuh terjadi karena apa? Bukan hanya masalah sejarah, tapi masalah pribadi juga. Ya, diobservasi, cari inti masalahnya apa, supaya kalau kita ketemu inti masalahnya kan, kedepannya kita tahu nih kan, oh masalah di sini, saya pernah jatuh di sini. Berarti kedepannya saya harus cari solusinya apa kan gitu. Ya makanya kalau kita pemahaman orang Tionghoa, orang Chinese itu jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Ibaratnya sapi aja, sebodoh-bodohnya sapi aja kalau dia udah tahu itu ada lubang, dia nggak bakal lewat situ lagi gitu. Kalau kita kemana gitu. Oke, lanjut, kita langsung ngobrol cerita misterinya Mbak Tiara. Jadi Mbak Tiara ini katanya pernah ke Pelabuhan Ratu. Betul. Ya kan? Dan di apa ya kalau kita ngomongnya, di ghosting, bukan di ghosting. Mungkin di ini kali, di tatap-tatapan dengan pocong ya. Betul. Tatapan cinta apa pocong. Jatuh cintanya bukan sama manusia ya, sama makhluk halus. Sama pocong itu gimana kok bisa-bisanya gitu pocong naksir sama ente? Gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu berawal dari aku diminta ibu aku untuk nganterin acara arisan ibu aku. Jadi acara arisannya itu bertepat di pantai Pelabuhan Ratu. Horor kali arisan di Pelabuhan Ratu. Iya ya, nggak tahu nih ibu-ibu zaman sekarang kayaknya. Itu ibu sama ibu Demit kali. Hah? Arisan sama ibu Demit ya? Sama Nyeroro Kidul kali. Gimana? Oke, terus. Nah, acaranya itu kita jadinya konvoy sekitar ada 5 mobil. Nah, 5 mobil itu salah satunya adalah mobil aku yang isinya itu cuman aku, ibu aku, dan adik bungsu aku. Jadi kita konvoy berangkat dan kita ngelewatin jalur yang bisa dibilang itu juga jalur-jalur rawan. Itu daerah Cikidang. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu ya dari story-nya Cikidang itu seperti apa. Dengan karakteristik jalan yang gelap, ketika malam susah penerangan, banyak banget pepohonan, banyak banget hutan, dan di situ adalah salah satunya juga rawan begal. Aku berangkat dengan rombongan itu di jam sekitar 3 sore menuju ke maghrib. Berangkat dengan posisi kedua dari mobil yang membuka jalan. Nah, ada satu momen di mana di jalan Cikidang yang udah mulai jarang pemukiman, jarang orang, belokan itu aku ngelihat mobil yang ada di depan aku itu kayak semacam diterkam gitu sama satu sosok besar. Di atapnya tuh seperti itu gitu. Itu berjalan agak lama, cuman karena di situ aku bawa mobil, aku nggak mau terlalu menghiraukan itu, takutnya aku mencelakai adik dan ibu aku. Jadi kayak oke, ya udah fokus, udah biarin aja. Aku bawa mobil, tetap terus jalan. Akhirnya nggak lama kita sampai di lokasi. Di situ posisi villa yang disewa untuk acara ibu arisan itu adalah persis samping pantai. Ceritanya mulai dari kita merayakan salah satu ulang tahun temannya adik aku. Terus ibu-ibu pada ngerumpi, pada makan, minum, dan lagi sampai ke malamnya adalah karaoke. Oke, posisi di situ sudah mulai menunjukkan sekitar jam 10, ya mulai malam lah. Dan di situ aku udah capek bawa mobil dan besoknya akan pulang bawa mobil juga. Aku memilih kayak yaudah aku tidur duluan. Gak mungkin, tapi aku tidur di dalam villa. Kenapa? Karena masih berisik. Dan masih ada beberapa anak-anak dari teman-teman ibu aku yang masih belum tidur. Tapi adik aku yang bungsu, yang masih SD kelas 2 atau kelas 3 waktu itu, dia sudah tidur sama teman-temannya di satu kasur di ruangan tamu villa itu.
Oke, akhirnya aku memilih untuk ya udah deh tidur di mobil aja gitu. Karena posisi mobilnya itu nggak persis di depan villa, terhalang sama beberapa villa di belakang dari villa yang ibu aku tempatin itu. Oke, ini posisi villa, ini pantai. Aku jalan ke sini, terhalang sama beberapa villa. Akhirnya di sini posisi parkiran aku. Jauh lumayan. Oke, aku jalan ke mobil karena aku ngerasa kayak di mobil ada bantal, ada selimut. Kayak ya udahlah ya tidur di mobil sekalian jagain parkiran gitu berpikirnya. Security dong ya. Akhirnya aku milih kayak yaudah aku buka kaca kanan kiri belakang itu sedikit-sedikit hanya untuk kayak sirkulasi udara bisa masuk aja. Karena aku nggak hidupin mesin juga. Terus aku akhirnya rebahan di bangku belakang. Posisi aku adalah kepala menghadap ke kursi supir dan kaki aku menghadap ke kursi samping supir. Oke, di awal-awal aku di situ masih kayak ya udahlah wajar, masih biasa aja. Aku tidak mau menghiraukan apapun itu karena aku udah capek gitu kan istirahat. Akhirnya aku main handphone, main game. Akhirnya aku mulai kayak gitu kan tidur. Pas aku nggak lama dari terlenyap gitu tuh mobil bergerak. Langsung aku kayak bangun, gitu, refleks gitu. Takutnya orang jahat nih. Takutnya ada cowok yang mau macam-macam karena tahu di sini ada cewek nih sendiri itu kayak gimana. Gempa gitu kan mungkin kan goyang-goyang ya. Akhirnya aku milih kayak ya udah aku bangun nih. Terus aku merhatiin sekitar kaca yang ada di mobil aku. Kaca depan pintu penumpang aman. Nggak ada yang benar-benar mengganggu. Yang samping belakangnya juga aman. Yang cuma terlihat sekelebatan di atasnya. Pintu di supir juga aman. Tapi posisi aku kan nggak benar-benar terbangun begini ya. Jadi kayak begini sambil rebahan begini. Akhirnya aku nengok begini ke atas jendela aku. Dan di situ itu benar-benar si pocong. Ini kaca, ini dia begini ngeliatin aku gitu. Dia genit juga ya ngeliatin cewek tidur ya. Itu kalau ketemu kiai saya digaplok gitu. Gak boleh itu. Terus akhirnya kayak kaget juga kan, kayak ini apa nih gitu kan. Udah mulai diganggu nih menuju malam. Aku karena aku udah ngantuk. Akhirnya aku main handphone lagi, aku ketiduran tuh, bener-bener tidur. Akhirnya di pertengahan malam itu juga aku tiba-tiba mendengar suara adik dan ibu. Suara adik aku kayak kakak gitu. Suaranya tuh pelan banget, aku masih ingat banget di kuping aku. Kakak, aku langsung bangun. Iya deh, kenapa? Aku ngeliat di pintu belakang penumpang itu. Nah, kenapa deh? Aku langsung buka dong. Aku refleks. Kakak, adek mau minum. Ekspresinya datar banget. Aku juga nggak berekspektasi apapun itu saat itu. Saat itu aku langsung kayak aku ambil minuman, aku kasih sama adik aku. Terus ibu aku yang nemenin adik aku ke mobil minta minum itu diem, gak berekspresi apapun, gak ngomong sepatah kata pun. Akhirnya setelah dikasih minum, mereka masuk lagi ke dalam. Karena aku di situ posisi kayak masih ngelindur atau apa gitu kan, kayak ya udahlah tidur lagi gitu, ngantuk juga nih gitu. Udah tidur lagi aku. Akhirnya di pertengahan malam di jam-jam rawan, aku kebangun sekitar jam 2 atau setengah 3 itu. Aku bangun, kebelet pipis. Oh ya udahlah, tahan aja deh sampai pagi gitu kan. Males, jalannya jauh ke villa. Keluar lagi atau kayak gimana, beres-beres, males deh. Akhirnya sebelum aku buka mata dan aku bangun, aku tuh kan kayak males ngelihat ke, kan ada kayak sela-sela belakang supir itu kan kayak ada barang-barang. Ya udahlah aku ambil handphone, tapi pas aku begini di tengah-tengah antara supir dan penumpang depan kan ada dashboard samping tengah itu, si pocong yang awalnya di luar terus begini ke tengah aku. Begitu ngeliat, dan itu radiusnya deket banget sama muka aku. Iya. Di situ aku ngeliat yang benar-benar
mukanya yang gosong, yang apa ya dibilang bopeng gitu, keluar cairan gitu, jijik, yang bener-bener udah nggak jelas, nggak karuan. Akhirnya aku kayak, yang awalnya aku takut jadinya emosi di situ aku. Kayak aduh gitu kan. Akhirnya aku kayak yaudah aku bangun. Kayak udah nggak bisa nih aku diem di sini, nggak akan aku tidur juga yang ada di sini. Aku pindah ke kursi depan, aku naikin semua kaca yang aku buka, aku kunci, aku masuk ke villa. Tek, masuk ke villa. Ada kasur yang ternyata ada aku juga yang awalnya juga tidur di situ. Dia terbangun. Dari teman-temannya semua dia dong yang bangun, dan dia cuma kayak merhatiin atap-atap gitu doang. Terus aku datang masuk, dia nanya langsung, kakak dari mana? Gitu. Karena kan masih kecil ya, jadi kayak ya polos gitu kan. Pertanyaan adik aku kayak, kakak dari mana? Kakak dari mobil. Aku bilang gitu. Tar dulu kakak pengen pipis. Aku masuklah ke toilet, aku pipis dulu. Setelah itu keluar. Terus ya udah aku rangkul dia kan. Kakak dari mana? Kakak tidur di mobil tadi. Udah tidur. Aku gitu kan. Akhirnya dia dipeluk, baru bisa tidur lagi dia. Karena sebetulnya adik aku yang bungsu itu lumayan sensitif kalau di keadaan yang menurut dia banyak gangguan astral gitu. Jadi dia kadang nggak bisa tidur ataupun kayak gelisah gitu perasaannya dia. Akhirnya tidur, kita bangun pagi, melakukan aktivitas, ya udah persiapan untuk pulang. Di posisi pulang alhamdulillahnya tidak ada gangguan apapun, dan aku keluar dari konvoi itu. Aku jalan sendiri aja deh gitu. Kayak yaudah kita pelan-pelan aja kata mamaku. Udah kita sampai rumah. Kebetulan aku ada kerjaan setelah aku nganterin ibu aku itu. Aku harus ke Jakarta. Akhirnya ya udahlah aku siap-siap, aku langsung ke Jakarta. Karena kebetulan waktu itu juga ada beberapa kerjaan syuting ataupun apa. Aku masih belum itu yang ngambil minum beneran ibu aku atau bukan. Akhirnya kayak ya udah, aku kepo kan, kenapa kok banyak yang janggal gitu. Perasaan aku kayak, aku nanya iseng ke mamaku, mah ngapain deh waktu di villa mama minta minum ke mobil, kan di villa juga ada. Apaan sih Ra gitu, orang di villa banyak jenis-jenis minum, mau apa di villa juga ada gitu kan, ngapain minta minum ke mobil gitu kan. Ya terus cuman ada aqua kali yang kayak gitu-gitu kan di mobil. Ya udahlah akhirnya itu mama nggak minta minum sama si Ade. Enggak katanya. Terus yang minta minum siapa? Nggak tahu katanya, mama kan di situ sama si Ade di villa. Akhirnya aku juga nggak cuma di situ make sure-nya, kayak aku nanya lagi sama salah satu teman ibu aku yang aku panggil Bunda. Bun, emang si mama malam-malam waktu itu ke mobil nyamperin aku? Nggak ada yang ke mobil Tete Ara katanya. Beneran gak ada yang ke mobil? Gak ada. Karena sebetulnya bunda aku pun sama teman-temannya yang di villa pun diganggu. Jadi ya mereka juga mau keluar juga takut ibaratnya, apalagi ke mobil yang posisinya jauh dari villa itu. Gak ada yang keluar Tete Ara, orang aku aja diganggu gitu kan kata bunda. Udah tuh aku cerna lagi, kenapa itu siapa yang minta minum kan. Karena posisi bangun tidur kaget gitu ya, ngasih langsung minum. Setelah itu mereka masuk dan aku nggak ngelihat si botol itu tuh ada di bawah atau beneran di bawah, itu aku nggak merhatiin. Aku langsung tutup pintu karena posisi waktu malam itu. Akhirnya pas aku telah lagi, ini ada yang aneh nih. Posisi adik aku itu masih kecil dan tinggi badan dia itu belum mencapai karena kan mobil aku agak enggak yang ceper gitu kan. Jadi posisi dia tuh jadi posisinya tuh harusnya cuman di bagian area seperti inilah kelihatan dari mobil. Nah, itu tuh posisinya tuh dia tinggi segini. Kelihatan. Kok kalau dipikir-pikir aku kok tinggi juga ya segitu. Terus kenapa ibu aku diem aja posisinya, enggak ada ngomong, enggak ada berekspresi, enggak ada apa. Pas aku pikir-pikir lagi, wah, fix ini bukan ibu sama adik aku yang minta minum itu. Situ. Dan ternyata masih banyak cerita horor yang dialami sama bunda aku juga waktu momen itu. Tapi waktu itu bunda nggak banyak cerita atau banyak cerita juga sama ente waktu di mobil itu? Kebetulan bunda aku pun sensitif kan. Dia juga sering sharing sama aku.
setelah selesai acara itu, terus aku langsung ngobrol nih, udah lama gitu, Bun, waktu kita ke pelabuhan gimana Bun? Teteh Ara gitu kan, biasa ibu-ibu. Teteh Ara, Bunda juga diganggu sama ada sosok pocong nindih Bunda. Gitu. Iya serius Bun? Iya katanya tuh. Bahkan banyak suara Bunda dengar. Suara apa tuh? Yang Bunda dengar tuh ya ricuh gitu kan. Rame ya. Gitu kayak keluar. Padahal kan tembok ibaratnya dari mana gitu malam-malam. Dan itu pinggir pantai. Posisi villa sebelah juga tidak berpenghuni. Kecuali yang dekat sama ini parkiran, ada yang sebelah sini lagi berpenghuni. Itu jadi, iya sampai bertasyakul ya berarti ya, sampai mewujud gitu ya. Dan itu kan lu bener-bener ngasih minumnya ya. Itu beneran ngasih minum. Lu kasih minumnya dan habis itu dia pergi, lu lanjut tidur kan. Iya. Sampai kayak gitu ya. Itu beneran aku nggak ekspektasi itu bukan ibu dan adik aku. Karena kan posisinya lagi baru bangun, kita belum connect banget gitu kan. Dan lu minta apa udah kita turutin aja gitu ya. Iya. Dan lagi kan mungkin perasaannya kakak dan anak gitu kan. Aku kalau dengar suara adik aku kayak langsung bangun terjaga gitu, kayak kenapa Dek gitu. Nggak yang mikir-mikir gimana, karena emang itu bener-bener suara adik aku kayak Kak. Tapi dia Bang Gema nggak sih waktu itu suaranya? Aku nggak seperhatian itu. Nggak seperhatian itu ya. Iya. Cuman Kak, aku nggak merhatiin juga baju mereka yang dia pakai tuh apa gitu. Apa nggak perhatiin juga, karena ya udah aku mikirnya ada aku mau minum aku kasih gitu. Iya. Dan itu juga pocongnya guys, itu emak anak diembat juga sama dia. mungkin ente tipenya dia kali ya. Aduh. Emak sama anak karena satu pabrik yang jadi dia diganggu semua. Demennya mungkin tipe-tipe kayak ente gitu kali ya. Itu pocongnya. Itu pocong khusus Pelabuhan Ratu ya. Pocong Pelabuhan Ratu, pocong genit ya. Tapi setelah pulang, tapi nggak ada gangguan-gangguan. Alhamdulillah nyampe rumah aman-aman aja ya. Terus nggak ada gangguan yang lain ya. Nggak ada. Itu serem juga itu kalau misalnya kejadian sama kita. Kalau jadi jatuhnya seperti banyak cerita juga kayak orang-orang tuh kalau misalnya yang suaminya pergi dan tiba-tiba pulang, mungkin mirip-mirip kayak gitu kali ya. Sering ceritanya. Juga aku juga dapetin yang kayak gitu. Dia tiba-tiba pulang kan, ini kita bisa lihat johir gitu orangnya, kita bisa salaman, bisa pegang orangnya gitu, padahal bukan dia, teman kita atau suami itu lagi di luar gitu ya. Sempet juga tuh aku ada mungkin bisa dibilang menyerupai manusia itu benar-benar real seperti nyata ketika aku syuting di salah satu tempat di daerah Bogor waktu itu. Jadi aku bareng sama Pipi Makapel sama banyak juga teman-teman kru dan yang lainnya lagi briefing mau mulai syuting. Kita kan biasanya kumpul gitu. Terus kita berdoa, kita berharap tidak terjadi apa-apa dan mendapatkan apa yang sukses dalam syuting itu gitu kan. Terus aku ngeliat lagi briefing lagi begini, di belakang krunya itu banyak orang ya. Tapi lu lihat secara real ya waktu itu kayak orang warga-warga yang lagi nonton gitu kali ya. Padahal setelah disadarkan sama teman aku kan jadi kayak bengong gitu kan ngeliatin gitu. Tiara apa gitu kan, baru jadi kayak ih kok nggak ada sih gitu. Kayak ya udah ini cuman kru kita doang, nggak ada orang lain gitu. Disitulah banyak banget yang menyerupai, dan ada juga beberapa pengalaman aku yang sampai dia mewujudkan teman dekat aku di apartemen aku waktu itu. Ya banyak banget cerita yang seperti itu. Misalkan banyak. Nanti kita akan coba ngobrol lagi dengan Mbak Tiara mungkin kalau misalkan kita bakal ngundang dia lagi ya, karena ceritanya emang banyak banget. Ya namanya juga anak indigo ya kan, anak indigo juga sering ini juga kayaknya sering teman-teman angker juga ya, sering juga, jadi pengalaman misterinya banyak guys gitu. Nanti kita akan undang dia karena ini durasi, undang dia lagi ini karena durasi ya. Jadi tonton terus channel YouTube kami Sukma Wijal Hikmah, dan tunggu kita video-video selanjutnya. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada saran atau ada ide mau manggil siapa ya, atau punya cerita misteri yang ente memang bener-bener alami sendiri ya, yang real ya, silakan komentar di bawah atau bisa DM ke saya di Instagram di Sukma Wijal Hikmah, dan kita akan saling dulu. Kalau misalkan ya ceritanya oke, kita akan datengin ke sini, kita akan podcast sama yang bersangkutan. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu, dan
Jangan lupa tonton video-video yang berikutnya. Jangan lupa banyak-banyak subscribe, like, and share, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke, see you. Bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah. Ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya.